Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Vicky Prasetyo. Kali ini nggak usah bahas Kalina. Tapi Kalina ini saya jadi nanya, dia masih akan kuat nggak sih ngadepin Mas Vicky-nya ini tadi? Saya bareng di tayangan Kopi Viral hari Jumat tanggal 2 Juli 2021. Dan di situ saya diminta untuk membacakan tentang Vicky ini kedepannya akan seperti apa. Vicky sebelumnya pada tanggal 1 Juli 2021 mendapatkan tuntutan dari jaksa penuntut selama 8 bulan penjara atas kasusnya bersama dengan Angel Lelga. Nah, yang terus kemudian jadi pertanyaan adalah apakah Kalina akan masih kuat menghadapi ini semua? Tapi saya katakan di situ bahwa Kalina harus kuat. Dan ini adalah ujian yang sebenarnya dari pernikahan yang memang kalau saya pikir sih dia seharusnya sudah menyiapkan ini semua. Nah, kita akan lihat menggunakan kartu. Sebenarnya apa sih yang dihadapi oleh Vicky ini? Dan kira-kira nanti direncanakan tanggal 29 Juli 2021 Vicky Prasetyo akan melakukan pledoi atau pembelaan hukum atas tuntutan yang dijatuhkan kepadanya. Akankah ini akan berhasil, dia bebas, ataukah Kalina akan menjalani 8 bulannya sendiri menunggu Vicky terbebas? Kita akan langsung lihat menggunakan kartu-kartu ini. Yang pertama saya lihat di sini adalah ini semua adalah kalau di Empress di sini seseorang ingin menjaga semuanya tetap baik, ingin menghidupi orang-orang di sekitarnya. Betul sekali, ini adalah gambaran tentang Angel Lelga yang sebenarnya melakukan ini didasari oleh sakit hati. Nah, sakit hatinya seperti apa mungkin saya nanti akan bahas di konten yang lain agar berimbang. Karena kalau saya lihat cuman dari sisi Vicky, seakan-akan saya mendukung Vicky, walaupun saya di sini berdiri di tengah karena tetap kita gunakan praduga tidak bersalah. Tidak ada yang dianggap bersalah sebelum melalui proses peradilan. Dan di sini kalau saya lihat Angel di sini sakit hati. Bahkan tujuannya kalau kita lihat dari tayangan Kopi Viral yang ada pada tanggal 1 Agustus dikatakan bahwa jaksa yang mengajukan tuntutan ini itu ingin memberikan efek jera. Nah, ini yang kita akan lihat nanti, apakah memang ini semua hanya didasari hal itu tadi atau ada hal yang lain. Karena kalau kita melihat, dan saya di sini tentu saja tidak melihat satu video saja, saya juga melihat tayangan Close the Door dari Master Deddy Corbuzier saat menginterview Angel Lelga juga, dan ada both sides yang harus kita cover di sini. Tapi yang pasti di sini ini semua terjadi karena sakit hatinya Angel. Dan kalau kita lihat lagi, ini adalah hal yang benar-benar menggunakan perasaan. Dan saya sudah konfirmasi langsung, saya menanyakan kepada Vicky tadi siang, bro, ini settingan atau bukan sih? Karena saya yakin masih ada beberapa orang di sana yang menganggap ini settingan. Dan saya mendapatkan informasi bahwa enggak lah, ini enggak settingan. Dan ternyata memang ini bukan settingan. Jadi apa yang terjadi dengan Angel ini adalah proses hukum yang memang apa adanya. Dan saya tidak artinya menuduh hukum bisa disetting di sini, tapi kan bisa saja dua orang yang tidak diketahui oleh para penasihat hukumnya ini melakukan sesuatu yang ya endingnya nanti kalau orang seperti Master Deddy Corbuzier bilang, jangan-jangan nanti endingnya kalian damai seperti itu. Tapi bisa dipastikan kalau ini tidak ada settingan dan memang Angel akhirnya melakukan tuntutan secara hukum terhadap Vicky Prasetyo. Kita akan lihat lagi bahwa sebenarnya kalau caranya itu benar, ini sebenarnya akan bisa dilakukan. Jadi yang terjadi ini adalah niatnya itu betul, tapi caranya itu salah. Angel Lelga juga dikonfirmasi oleh Master Deddy di sini, dikatakan bahwa, loh, kalau ternyata lo jadi istri gua, terus lo sama cowok lain di dalam kamar dan gua maki-maki, lo akan terima nggak? Angel bilang dia terima. Cuman yang dipermasalahkan adalah membawa media masuk ke situ. Dan ya, pencemaran nama baik itu bermula di situ tadi. Sehingga kalau seandainya waktu itu mungkin yang dibawa ini adalah polisi atau pihak yang lebih berwenang, mungkin nggak akan bisa seblunder ini. Tapi semua sudah terjadi dan kita akan menanti apa yang akan terjadi di peradilannya nanti. Tapi semoga memang ini ditegakkan secara seadil-adilnya dan kita akan menjadi saksi, karena kita akan melihat bahwa kita semua tidak boleh melakukan satu penuduhan sebelum hakim nanti akan memutuskan. Kalau dilihat juga di sini, dikatakan bahwa Vicky Prasetyo ini nggak takut sama penjara. Tetapi dia lebih takut tentang
banyak hal yang tidak bisa dia atur saat nanti dia masuk penjara lagi. Nanti saya akan paparkan juga berapa kali Vicky ini pernah masuk ke dalam sel, tapi yang kita lihat di sini adalah Vicky lebih takut tentang keluarganya. Bagaimana keluarganya ini nanti akan hidup tanpa adanya Vicky yang merupakan tulang punggung keluarga. Bahkan saat saya tadi di Kopi Viral ini, saya duduk bersebelahan dengan salah satu adiknya, kalau nggak salah namanya Baby atau siapa ya. Jadi dia katakan bahwa nanti siapa yang akan beliin token listrik, siapa yang akan mengurus anak Vicky. Sampai ke detil seperti itu, mereka semua ini ketakutan. Dan ketakutannya nyata karena mereka semua akhirnya menangis, saling berpelukan. Dan ya, di luar apapun di sini yang ternyata Angel juga punya teori tersendiri di podcast Master Daddy ini tadi, silakan nonton. Tapi saya merasakan kesedihan yang nyata saat saya tadi berada di tengah mereka. Yang mungkin saya juga baru tahu, ternyata Vicky ini adalah seorang yang the magician. The magician di sini orang yang bisa meloloskan diri dari, bukan meloloskan diri, dia ini ternyata dia ini sudah 5 kali berurusan dan akhirnya ditahan. Tapi 5 kali ini tadi ternyata, biasanya kalau saya ketemu dengan orang yang pernah ditahan, itu nggak punya mindset positif Vicky Prasetyo. Ini adalah seseorang yang luar biasa dengan sejarahnya yang seperti itu, tapi dia tetap bisa memaintain segala sesuatu. Dan bahkan setelah sekian lama karir yang muncul sejak Vickinisasi tahun 2010-11, dia masih berjaya hingga saat ini. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Bahkan Angel Elaga pun mengakui bahwa Vicky ini adalah sosok yang pintar, dan saya applause juga tentang hal ini. Tapi yang nggak banyak kita tahu adalah, menurut yang saya baca, dia pernah saat umur 13 tahun ini berantem dan pernah di sel selama 1 minggu. Terus waktu remaja ini 3 bulan, masalah geng-geng anak muda seperti itu. Dan kalau saya salah silahkan dikoreksi di komen di bawah ini. Dan terus kemudian setelah bertunangan dengan Zaskia Gotik ini 12 bulan, lanjut lagi 3 bulan lagi. Dan ada satu lagi nih saya belum menemukan. Jangan sampai ini jadi yang ke-6 kali kalau saya pikir, atau ini yang ke-5 kali ya. Jadi harapannya sih ini tetap yang terbaik untuk semua pihak, tapi hukum harus tetap ditegakkan. Dan kalau dilihat lagi bahwa yang memberatkan Vicky di sini adalah saat dia sudah masuk ke sel itu berulang kali, sehingga pertimbangan hakim itu pasti akan memasukkan faktor itu tadi. Dan ini yang ditakutkan untuk terjadi. Jika ini memang akan menjadi faktor yang akan terjadi, maka mungkin Vicky harus akan mendekam 8 bulan di penjara lagi. Tapi harapannya di sini hakim akan bisa melihat ada satu itikat baik yang akan diberikan oleh Vicky. Dan saya katakan juga di tayangan Kopi Viral bahwa Vicky ini adalah seseorang yang dia ini membela apapun kalau dia itu merasa benar. Dan saya tetap berpikir bahwa sebenarnya kalau dia mau meminta maaf ke Angel, apapun yang terjadi, kasus ini sebenarnya mungkin akan selesai. Karena saya melihat bahwa ini dimulai dari sakit hati. Jika ternyata cabutannya diambil, mungkin saja ini semua akan bisa dibatalkan. Saya tidak mengerti satu kasus hukum, tetapi sangat disayangkan hal ini sampai akhirnya harus terjadi. Dan tidak hanya hukum, nikah cerai itu juga kayak sesuatu yang biasa untuk Vicky Prasetyo. Sehingga kalau saya lihat di sini, bukan dia yang ketakutan, tetapi keluarganya. Dan ini akan turn upside down. Keluarganya ini pasti akan, saat nanti Vicky jika memang harus masuk ke tahanan, keluarganya ini pasti akan sangat-sangat kesulitan. Dan ada banyak hal yang mungkin harus diatur ulang, rearrange ulang. Dan terus kemudian kita bertanya, apakah Kalina Oktaran yang baru dinikahi dalam berapa bulan ini bisa menghadapi satu situasi di mana suami tercintanya harus mendekam lagi di bui untuk waktu yang tidak sebentar ini. Kalau boleh saya bilang sih, Vicky ini harusnya, karena hidupnya ini sangat-sangat cepat dan berpotensi untuk wrecking atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Vicky ini kayaknya harus meng-employ atau meng-hire juga seorang public relation yang bisa mengatur dan memastikan apa langkah yang akan ditempuhnya ini tadi. Vicky Prasetyo adalah sosok yang selalu melihat ke depan, melakukan apapun. Dia katakan bahwa dia tidak takut menghadapi hari esok, tetapi memang terkadang segala sesuatu yang dia tinggalkan ini tidak selalu selesai. Dan orang akan beranggapan berbeda tentang hal ini tadi. Dan itu akan memancing orang-orang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan terhadap dirinya.
Ada banyak hal yang harus kita lihat tentang sosok ini. Betul sekali dia kontroversial, tapi dia memiliki keluarga juga yang memang harus dihidupi. Tapi kita harus lihat juga bahwa jangan melakukan asumsi apapun sampai peradilan ini tadi dilakukan dan hukum ditegakkan. Kalau saya lihat di sini, untuk yang pertama ini sepertinya Kalina masih akan bisa. Tetapi jika ternyata ini adalah sebuah pembuka untuk kasus-kasus yang lain. Kalina adalah manusia biasa dan saya tidak ingin berkata-kata lagi karena saya kenal Kalina sejak beliau ini menikah dengan Master Deddy Corbuzier. Dan tadi juga saya didekati oleh Kalina dan Kalina mengatakan, ngapain sih kamu ramal-ramal seperti itu? Dan it sounds personal. Saya nggak pengen ngomong apapun, tapi buat Rani, kami semua memanggilnya seperti itu. Saya tidak punya maksud buruk, tapi saya memang harus menyampaikan ini karena kalau memang ini seperti apa yang dikatakan Kartu, ditakutkan akan banyak orang-orang di luar sana yang mengalami kejadian yang serupa dan butuh satu empowerment atau satu penguatan yang juga dibutuhkan untuk dirimu ini tadi. Jadi apapun itu, coba untuk yang pertama ini silahkan dicoba. Tapi kalau memang terjadi lagi, ya mungkin sesuatu yang akhirnya harus membuat kita ini memilih untuk kuat atau tidak, itu harus dilakukan. Tapi sebelum itu terjadi, saya lihat Kalina ini adalah sosok yang akan selalu ada di belakang Vicky, apapun itu. Dan semoga dengan adanya Kalina ini tadi, jika ternyata nanti Vicky harus menjalani hukumannya atau apapun itu tadi, keluarga ini masih akan tetap bisa terurus dengan baik. Dan mengetahui hal itu, saya pikir optimisme Vicky Prasetyo akan muncul dan masalah ini bisa diselesaikan dengan damai. Kalau kita lihat di sini, cara yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo ini sudah tepat dan dia mengatakan bahwa ya dia selalu mengajak keluarganya kan di situ dan orang melihat kedekatan mereka dan sebagainya. Publik akan memiliki satu opini yang baik dan positif karena ini diperlukan agar ya itu tadi hakim mungkin akan melihat ini lebih objektif. Objektif di mana? Karena Vicky ini yaitu tadi selain kawin cerai ternyata dia ini bermasalah di banyak hal yang terus kemudian harus membuat dia ini ditahan. Dan saya pikir yang akhirnya muncul ini hanya sebagian dari orang-orang yang bermasalah pada Vicky Prasetyo. Harapannya tidak muncul di saat bersamaan dan ini bisa diselesaikan dengan lebih tepat lagi. Karena saya tahu Vicky ini tetaplah orang yang baik, tidak ingin melukai orang yang lain. Tapi mungkin ada hal tertentu yang mungkin dia berjalan terlalu cepat sehingga banyak hal yang dia tinggalkan ini tidak selesai dengan semestinya. Dan kembali lagi, apa yang saya katakan ini tidak ingin menggiring opini, tidak ingin menjudge seseorang. Apapun yang saya lihat selalu based on data. Ingin saya sampaikan agar apapun ini Vicky akan tetap menjadi seseorang yang sukses. Angel Elga, semua orang yang ada di sini. Tapi ini semua pembelajaran untuk kalian semua. Hal positif apa yang bisa diambil dan hal negatif apa yang bisa dihindari. Dan seperti janji saya tadi, gak adil kalau saya bahas dari Vicky-nya saja. Saya akan bukakan kartu untuk Angel Elga. Dan apakah memang ini adalah sebuah peradilan yang memang dimana dua orang ini tadi akan tetap berseteru atau akan berakhir dengan damai karena ya awalnya mereka berdua saling mencintai. Kenapa sih sekarang harus saling membenci? Terima kasih. Dan untuk kalian yang ingin dibaca, silakan hubungi nomor di bawah. Saya akan bukakan kartu dan kita akan lihat mengapa percintaan kalian harus menjadi sebuah kebencian. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.